Jadi angklung ini adalah alat musik tradisional khas Sunda. Angklung ini adalah warisan budaya. Banyak, masing-masing ada nadanya. Ini lengkapannya. Wah, asik juga nih aku. Iya, selamat datang ke Bang Manu. Yuk, sini dong. Saya masuk ya. Boleh. Wih, ada angklung rupanya. Lagi asik main angklung nih. Lagi belajar angklung. Oh, lagi belajar angklung. Iya, sama-sama belajar kita. Oh, ini namanya angklung ya, kamu? Iya, namanya angklung. Kok anklungnya ada banyak sih? Ada banyak tuh. Orang beda kamu cuma satu doang gitu kan? Banyak. Kayak cuma ini doang yang dimainin. Masing-masing ada nadanya, ada sendiri gitu ya. Ini lengkapannya. Ini gampang. Coba. Ibu kita kaki. Makanya banyak karena masing-masing bilahan bambu ini saling melengkapi ya. Luar biasa. Ada tangannya. Angklung ini awalnya dulu ya. Menurut referensi dan sejarah yang ada hanya ada 4 gitu ya. Di Baduy ada angklung Baduy. Oh, ada juga angklung Baduy. Ukurannya itu besar banget. Nah, angklung seperti ini jasanya Bapak Daeng Sutikna. Daeng Sutikna baru Salah dengar satu namanya. tokoh di Sunda yang membawa angklung ke kancah internasional, Bapak Daeng Sutikna. Dan tangga nadanya ini diadaptasi dari tangga nada klasik yang ada di barat sana. Tangga nada angklung yang diciptakan oleh Pak Daeng Sutikna adalah diatonis, yaitu do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Angklung ini kemudian dikenal sebagai angklung Pak Daeng. Pak Daeng juga menciptakan angklung diatonis pada tahun 1938. Angklung ini merupakan hasil modifikasi dari angklung tradisional yang bernada pentatonis. Daeng Sutikna terdorong untuk menciptakan angklung diatonis karena beliau ingin angklung bisa digunakan untuk mengajar seni musik barat. Karena inovasi inilah, tangga nada ini memungkinkan angklung untuk dimainkan dalam berbagai genre dan gaya musik, termasuk musik barat. Angklung juga bisa dimainkan bersama alat musik barat dalam bentuk orkestra, sehingga angklung Pak Daeng ini bisa dikolaborasikan dengan alat musik lainnya yang ada di barat sana, dan bisa ditampilkan dalam bentuk orkestra. Kalau sejarah angklung sendiri itu seperti apa sih kan? Baik. Ditemukannya itu kapan kan? Beberapa dari referensi sejarah abad ke-5 Sunda ini terpengaruh Hindu gitu ya. Itu masuk. Itu angklung diprediksikan sudah ada. Lalu abad ke-12 zaman kerajaan Sunda, angklung pun sudah ada, diperuntukkan untuk menghormati Sang Hyang Dewi Sri. Sang Hyang Dewi Sri Ya, itu atau ratu Dewi Padi. atau Dewi Padi. Dewi? Betul, Dewi Padi. Jadi padi ini sangatlah bermanfaat bagi kita atau bagi orang Sunda pada saat zaman itu, sehingga apa yang bermanfaat sangat diagungkan dan sangat diapresiasi dengan menamai Dewi Sri dan diiringi oleh angklung. Simbol penghormatan kepada Sang Hyang Dewi Sri. Oh, berarti angklung ini ya awal mulanya itu adalah simbol penghormatan kepada Dewi Sri, Dewi Padi. yang merupakan Dewi Padi. Wow. Dan yang paling penting adalah angklung ini ya dimainkan untuk menambah spirit berperang pada saat itu. Menambah kekuatan, spirit, semangat ya, mungkin menambah semangat. Kalau misalnya orang Islam memandangkan takbir, Allahu Akbar, mereka semangatnya bakalan menggebu-gebu. Orang Sunda zaman dulu mereka
menggunakan angklung sebagai simbol spirit pada saat perang. Betul, dimainkan sehingga prajurit yang latihan berperang itu dengan secara strateginya itu merasa termotivasi, terpacu, jadi semangat. Ada karena ada background musiknya angklung. Ya. Kan sini aja kan, boleh sambil deketan nggak? Siap. Kayaknya nggak asik banget tadi, terlalu jauh gitu ngobrolnya. Nah kalau boleh tahu Kang Wahyu, Ya. angklung ini alat musik khas daerah mana sih Kang Wahyu? Betul, jadi angklung ini adalah alat musik tradisional khas Sunda. Khas Sunda. Khas Sunda. Jawa ada nggak Jawa? Soalnya di Yogyakarta kan juga ada nih angklung, pameran angklung segala macam. Mungkin Apakah pengembangan kali ya, pengembangan sehingga bebas kan ada variasi budaya di situ. Jadi ya orang Jawa, orang Bali pun yang menggunakan angklung. Tapi memang angklung ini sangat familiar dan populer, dan bahkan dalam sejarah pun disebutkan bahwa angklung adalah salah satu permainan tradisional yang berasal dari Jawa Barat atau Sunda. Gitu. Bahkan sudah diakui menjadi warisan budaya kalau saya apa? UNESCO di Jadi angklung ini sudah diakui oleh UNESCO, langkah internasional sudah mengakui angklung ini sebagai warisan budaya dunia, teman-teman. Betul. Jadi kita semua harus bangga ya. Harus bangga. Harus bangga sih. Kita semua harus bangga akan adanya angklung ini di Jawa Barat. Nah, kalau boleh saya lihat nggak? Kamu kan tadi mainin nggak? Ya. Boleh mainin lagi nggak? boleh, ini hanya contoh atau sampel sedikit ya. Ini nada C ya. Aduh, masih rada kagok kan? Udah lama nggak mainin. Boleh saya coba-coba juga? Boleh, boleh. Nih, Berarti apa nih? Dari B, C sampai dulu ya. ini dua tangan. Bisa? Kayaknya salah, kayaknya salah nih kayaknya. Soalnya suara yang keluar berbeda sama Kang Wahyu tadi. Nah, kalau kita ngobrolin angklung, nggak asik nih Kang Wahyu. Ya, kalau kita cuma main doang, nggak bisa dinikmati oleh orang lain. Kira-kira ini bisa nggak sih dinikmatin oleh para pengunjung yang ada di mana? Bisa, nanti para pengunjung di Smart Hill Camp bisa ngeliat aruba atau ya tadi art tradisional yang memang semuanya itu dari bambu ya, kebanyakan dari unsur bambu, karena bambu sangat potensi banyak sekali di Tatar Sunda ini, terutama bambu yang dipakai untuk angklung, baik calung, itu bambu hitam biasanya seperti ini. Jadi satu tak awet, tahan lama, dan suaranya nyaring ya. Nanti bisa saling diskusi dengan para pengunjung. Intinya teman-teman, angklung ini adalah warisan budaya yang sudah diakui oleh UNESCO, Ya, itu yang di internasional. Jadi kita sebagai orang Sunda ya, Kang Wahyu, Ya. sebagai orang yang tinggal di Jawa Barat, kita semua harus bangga. Harus bangga, dengan harus bangga. angklung ini. Betul. Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen belajar tentang angklung, Ya. dari sejarah secara lengkap dan juga cara memainkan angklung. Sama mainkannya, karena ada ahlinya tapi lagi libur, jadi saya menggantikan. Sebenarnya sih ada, Tapi cuma Ya. dia nggak berani buat tampil. Berani buat disuruh. Nanti sama Kang Robi kita selengkapnya membahas angklung gitu. Yang jadi luar biasa adalah tadi ya, lihat betapa leluhur kita memiliki metode yang sangat luar biasa. Bagaimana potensi alam dijadikan alat musik tradisional. Ya, dari zaman kerajaan dikenal dengan jangkauan yang sangat luas internasional. Mas yang ngomongin dia bahkan alat musik yang dari bambu, Ya. tapi dia dikenal oleh internasional, bahkan diakui juga tadi ya. Diakui juga karena luar biasanya Padaeng, ini angklung Padaeng, ada juga yang menyebutkan angklung Padaeng Sutikna. Nah, Bapak Daeng ini tokoh yang sangat berjasa bagaimana angklung ini dibawa ke kancah internasional pada saat zaman dulu itu tahun 1938-an. Jadi ya abad 19 lah angklung ini dikenal oleh halayak ramai dan umum. Baru tahun 2010 diakui oleh UNESCO menjadi warisan dunia yang sangat luar biasa. Kita lihat materialnya, ini bambu semua. Nah, ini paling beda ini rotan. Tapi semuanya dari unsur alami ya, Alam ya, dari alam. Mungkin ini doang nih.
Apa sih? Ya kalau ini kan nggak masalah kan, ini buat gerak. Tapi kayaknya 90% ini, kayaknya 99% unsurnya alami ya. Dari alam, dari bambu. Angklung, angka Lulu. angklung, angka klung ya. Oh, angka. Klung itu pecah, jadi angka yang pecah gitu kan. Beberapa harfiah mengatakan seperti itu. Karena angklung nggak beda jauh dari calung. Di dalam itu ada calung, ya sama. Nanti kita bahas lain kali lah. Kita main bahas yang udah di waris dunia dulu. Sok mau aja deh. Nah itu ya pesan-pesan kami ya bersunda, belajar edukasi Sunda, bahwa potensi kearifan lokal itu sangat banyak sekali. Kearifan lokal ada kejeniusan berpikir leluhur kita, mengisi waktu di sela-sela kosong dengan apa? Dengan metode yang diciptakan. Nah, yang menjadi kendala di mana dulu? Kalau zaman ya analog ya, zaman Z atau zaman milenial kayak Generasi mungkin. iya generasi Z atau generasi milenial itu kenapa sih agak turun minatnya untuk mempelajari budaya dan permainan tradisional? Karena kenapa? Kebanyakan itu harus buat sendiri dulu gitu ya, harus dengan metode khusus membuat peralatan atau permainan tradisional. Sementara produk zaman now itu tinggal beli, tinggal klik, itu sudah datang. Mungkin itu juga yang mempengaruhi ketidakminatan mungkin ya. Padahal kalau kita kaji, kita teliti, banyak sekali loh metode-metode tradisional yang sangat luar biasa yang leluhur kita ciptakan dengan kejeniusannya gitu. Yang mengajarkan apa? Fokus, konsentrasi, kepercayaan, bahkan ya tadi kesabaran. Karena membuat seperti itu kan harus sabar gitu. Nah itu sih. Oke, terima kasih banyak Kang Wahyu atas ilmunya. Mungkin video ini memang singkat, tapi ilmu dari Kang Wahyu itu sangat berharga buat penonton kita. Kita mah silih. Jangan lupa transfer aja kan, ya, gue tau kan. Iya sama anu. Oke, terima kasih teman-teman semuanya sudah menonton video ini hingga akhir video. Semoga video ini menjadi video yang bermanfaat di segmen belajar edukasi Sunda ini, dan banyak sekali yang bakalan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.